Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ahmad Faiz Akbar dengan NIM 150261938, Alwan Putra 150261935, Muhammad Girenli 150261932, Muhammad Fatur Rahman 150261978. Next is. Di sini kami akan menjelaskan tentang ijtihad sebagai upaya menjaga relevansi ajaran Islam. Makna ijtihad. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu jahada, yang artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Menurut istilah dalam ilmu fikih, ijtihad berarti mengerahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran serta hadis dengan syarat-syarat tertentu. Ijtihad sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Seperti diriwayatkan Amr bin Ash, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hakim menghukumi, lalu ia berijtihad dan ijtihadnya benar, dia akan mendapat 2 pahala. Apabila dia menghukumi, lalu berijtihad dan ijtihad salah, maka dia akan menerima 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Fungsi ijtihad ialah untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak dapat ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran maupun hadis. Ijtihad menempati kedudukan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Tur. Dalilnya adalah Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 150. Lanjut. Dari ayat Al-Quran tersebut, dapat dipahami bahwa orang yang berada jauh dari Baitullah Ka'bah ke Masjidil Haram, apabila hendak mengerjakan sholat, dia dapat mencari dan menentukan arah kiblat sholat itu Masjidil Haram melalui ijtihad dengan mencurahkan pikirannya berdasarkan tanda-tanda yang ada. Faktor-faktor yang melatar belakangi keanekaragaman ijtihad ulama sebagai berikut. Ada sebagian lafaz Al-Quran yang mengandung lebih dari 1 arti. Kedua, adanya perbedaan sistem, metode, atau dasar ijtihad yang dipakai para ulama. 3, adanya kemerdekaan berpikir dalam Islam. Lalu adanya pengetahuan para ulama tentang agama Islam. Selanjutnya ada perbedaan dalam memahami lafaz perintah dan larangan. Yang terakhir adalah berbeda dalam memahami dan memandang kedudukan suatu hadis. Nilai ijtihad dalam pendidikan. Zakiyah Darajat berpendapat bahwa landasan pendidikan Islam itu terdiri dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang dapat dikembangkan dengan ijtihad. Ijtihad dalam pendidikan harus tetap bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang diolah oleh akal yang sehat dari para ahli pendidikan Islam. Ijtihad tersebut haruslah dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan kebutuhan hidup di suatu tempat pada kondisi dan situasi tertentu. Teori-teori baru dari hasil pendidikan harus dikaitkan dengan ajaran Islam yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Ijtihad di bidang pendidikan semakin dibutuhkan sebab ajaran yang terdapat dalam Al-Quran, Sunnah hanya sebatas pokok-pokok dan prinsip pergantian dan perbedaan zaman, terutama karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermuara kepada perubahan kehidupan sosial telah menuntut ijtihad dalam berbentuk penelitian dan pengkajian kembali prinsip-prinsip ajaran Islam. Apakah ia boleh ditafsirkan dengan yang lebih relevan dengan lingkungan kehidupan sosial yang tidak boleh diubah?
maka lingkungan dan kehidupan sosial perlu diciptakan sehingga sesuai dengan prinsip tersebut. Sebaliknya, jika ditafsir, maka ajaran-ajaran itulah yang menjadi kehidupan Muslim. Sistem pembinaan di suatu pihak dituntut agar senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu dan teknologi yang berkembang pesat. Di pihak lain, dituntut agar tetap bertahan dalam hal sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab bagi para mujtahid di bidang pendidikan untuk selalu berijtihad sehingga teori pendidikan Islam senantiasa relevan dengan tuntutan zaman dan perubahan. Tujuan ijtihad dalam pendidikan adalah untuk menamisasi inovasi dan modernisasi pendidikan agar diperoleh masa depan pendidikan yang lebih berkualitas. Ijtihad tidak berarti merombak tatanan lama yang baik dan mengambil tatanan baru yang lebih baik. Begitu penting upaya ijtihad ini sehingga Rasulullah memberikan apresiasi yang baik terhadap pelakunya. Wan, gantian Wan. Selanjutnya ada nilai ijtihad dalam keluarga. Pada zaman Rasulullah SAW, teknologi bayi tabung belum ditemukan. Akhir-akhir ini bayi tabung dijadikan solusi oleh orang yang memiliki masalah dengan kesuburan. Jadi, dengan cara ini berharap dapat memenuhi pemecahan masalah agar dapat memperoleh keturunan. Para ulama telah merujuk kepada hadis-hadis agar dapat menemukan hukum yang telah dihasilkan oleh teknologi ini, dan menurut MUI menyatakan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum suami istri yang sah hukumnya mubah karena hal ini merupakan ikhtiar yang berdasarkan agama. Allah sendiri mengajarkan kepada manusia untuk selalu berusaha dan berdoa. Sedangkan para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari suami istri yang menitipkan ke rahim perempuan lain. Jika ada yang demikian, maka hal ini memiliki hukum haram. Alasannya karena akan menimbulkan masalah yang rumit di kemudian hari, terutama soal warisan. Contoh lain, dalam Islam, anak yang berhak mendapat warisan adalah anak kandung. Jika demikian, bagaimana status hubungan anak dari hasil titipan tersebut dikandung tapi bukan milik sendiri, jadi hanya sekedar pinjam terbatas saja. Tentu hal ini membuat rumit. Keren. Nilai ijtihad dalam pekerjaan. Perjanjian atau perikatan Islam dan kegiatan bisnis Islam selalu berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau syariah yang harus bebas dari unsur ketidakjelasan atau ghorar, perjudian atau maisir, bunga atau riba, dan penzaliman terhadap hak-hak orang lain. Tetapi secara formal dari segi bentuk usaha atau badan usaha dalam kegiatan bisnis Islam bersumber dari hukum perundang-undangan. Oleh karena itu, kedudukan hukum Islam atau syariah secara yuridis adalah kuat dan legal dalam sistem hukum Indonesia, dan secara bisnis operasional memperoleh dukungan kuat dari masyarakat karena didasarkan pada akad yang benar, adil, jujur, transparan, bebas dari ketidakjelasan atau ghorar, perjudian atau maisir, bunga atau riba, dan jauh dari penzaliman. Keren. Sekian dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.